أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha yubghidu kulla ja'dhariyyin jawadin sahabin fil aswaqi jifatin bil laili himarin bin nahari alimin bid dunya jahilin bil akhirah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci kepada setiap orang-orang yang sombong dan kasar dan suka berteriak-teriak seperti di pasar, di waktu malam bagaikan bangkai, di waktu siang bagaikan keledai. Dia berilmu tentang dunia tapi bodoh tentang kehidupan akhirat. Ini orang-orang yang Allah benci, yaitu orang yang punya sifat seperti itu. Allah membenci orang yang pertama adalah orang yang sombong. Orang yang sombong kepada Allah, orang yang sombong kepada makhluk-makhluk Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan sifat sombong, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka ketika seseorang menyampaikan kebenaran lalu kita menolaknya dikarenakan dia lebih muda misalnya, atau dikarenakan dia lebih rendah jabatannya dari kita misalnya, berarti di dalam hati dia terdapat kesombongan. Ketika seseorang menganggap remeh orang lain karena hartanya karena keilmuannya lebih sedikit misalnya, atau karena kemiskinannya misalnya, maka di dalam hati kita terdapat kesombongan. Dan orang-orang sombong, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat sebesar biji sawi dari kesombongan. Kenapa demikian? Karena ia telah menandingi Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat sombong hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-kibriya'u ridai." Kesombongan itu adalah selempangku. "Faman za'amani fihi ma 'adzabtuhu." Siapa yang menandingi aku dalam kesombongan, pasti aku akan azab dia. Maka dari itu, kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, kita tidak boleh sombong. Hendaknya kita tawadhu. Karena semua kelebihan kita adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang kedua, sikap kasar. Sikap kedua adalah sikap yang Allah benci, adalah sikap yang kasar. Sebaliknya, Allah malah mencintai atau menyukai sikap yang lembut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha rafiqun yuhibbur rifqa." Sungguhnya Allah itu lembut dan cinta terhadap kelembutan. Oleh karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu sikapnya adalah sikap yang lembut. Bahkan Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan kepada Harun untuk berdakwah kepada Fir'aun dengan lembut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadakkaru aw yakhsha." Dan ucapkanlah kepada Fir'aun dengan ucapan yang lembut, mudah-mudahan ia mau ingat atau takut. Kemudian sikap yang ketiga adalah sahabin fil aswaki, suka berteriak-teriak seperti di pasar, di mana lisannya itu pedas,
lisannya suka menyakiti hati orang lain. Dia tidak peduli apakah orang itu akan marah, apakah orang itu akan ridho. Dia tidak peduli, dan sifat ini tentunya sangatlah Allah benci. Pernah dikabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai seorang wanita yang ia rajin salat tahajud, ia rajin mengerjakan salat sunnah atau sunnah-sunnah yang lainnya, dan ia pun sering bersedekah dengan hartanya yang banyak. Kemudian akan tetapi lisannya selalu digunakan untuk menyakiti tetangganya. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Hiya min ahlin nar. Ya, termasuk penduduk api neraka. Maka para jamaah, seorang mukmin itu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia diam atau hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dan seorang mukmin itu, seorang muslim itu adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang selamat lisannya dari perkataan yang jelek, dan selamat tangannya dari menzalimi saudaranya. Seorang yang beriman itu laisal mu'minu bit-ta'ani walal la'ani walal fahishi walal badi'i. Mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Mukmin itu bukanlah orang yang suka melaknat. Mukmin itu bukanlah orang yang suka berkata kotor, yakni berkata yang membuat manusia yang lain sakit hati karena lisannya tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Aisyah, asaddun nasi 'adaban yaumal qiyamah man wada'ahu an-nasu ittiqa'a fuhsihi." Wahai Aisyah, sungguhnya di antara orang-orang yang paling keras adabnya nanti pada hari kiamat adalah orang tersebut ditinggalkan manusia karena ucapannya yang menyakiti hati. Kemudian, ma'asyiral mukminin rahimani wa rahimakumullah, sikap yang berikutnya yang sikap Allah benci adalah di waktu malam bagaikan bangkai. Ia lewati malam sama sekali tidak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak membutuhkan salat malam. Dia lebih senang dengan hal-hal yang sia-sia. Dia sibuk dengan ngobrol atau bergadang ataupun menghabiskan waktu tanpa faedah di dalamnya. Imam Ahmad pernah ditanya mengenai seorang yang meninggalkan salat malam, yang sering meninggalkan salat malam. Maka apa kata Imam Ahmad? Fahuwa rajulun su'un. Ia dicap orang yang buruk. Karena sungguhnya orang yang beriman, mereka sangat suka melewati malamnya dengan berdiri beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman mensifati ibadur rahman, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka yang melalui malamnya itu dengan sujud dan berdiri munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidaklah pantas bagi kita orang yang mengharapkan kehidupan akhirat melewati malamnya bagaikan bangkai, akan tetapi seharusnya ia berusaha untuk ada waktu ia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di waktu siang bagaikan keledai, ia malas, tidak ada waktu, tidak ada semangat kepada kebaikan. Di waktu siang bagaikan keledai, tidak ada semangat untuk ketaatan. Di waktu siang ia bagaikan keledai, ia habiskan waktunya untuk hal-hal yang sia-sia saja. Maka saudaraku, seorang mukmin berusaha bagaimana supaya waktunya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian sifat yang kelima yang Allah benci, yaitu seseorang berilmu tentang dunia, akan tetapi ia bodoh tentang kehidupan akhirat, ia jahil. Dia berilmu tentang berbagai macam pengetahuan dunia, tetapi dia tidak mau untuk mendalami ilmu akhirat. Ilmu agama dia pandang sebagai ilmu yang remeh, sehingga kemudian ia menjadi orang yang jahil terhadap kehidupan akhirat. Oleh karena itu Allah mencela mereka dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah. Kemudian di akhir ayat Allah memberi kabar, ulaika fi dhalalim ba'id, yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Di akhir ayat Allah mengatakan mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh. Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat lain, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, mereka hanya berilmu tentang kehidupan dunia, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun, sementara mereka lalai terhadap akhirat mereka. Mereka lebih senang mempelajari dan mengikuti dunia, tapi mereka malas untuk mengikuti akhirat, untuk memeriksa tentang hatinya, tentang agamanya, tentang kebaikan akhirat. Dia pun tidak ada keinginan untuk bersiap-siap kepada kematian. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Inilah sifat-sifat yang Allah benci. Maka kewajiban kita, jadilah kita hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang tawadhu, tidak sombong, hamba-hamba yang lembut, tidak kasar, hamba-hamba yang lembut dalam sikapnya dan ucapannya, hamba-hamba yang senantiasa untuk berusaha tidak menyakiti hati orang lain ataupun manusia. Demikian pula menjadi hamba-hamba yang senantiasa semangat di dalam ketaatan dalam setiap waktunya. Seorang hamba yang senantiasa semangat dalam menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahawwulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamna. Allahumma Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Aqimus shalah.